Kali ini kita mau share tip bisnis. Oke. Cuman dalam bentuk obrolan aja lah gitu. Oke. Biar lebih santai lah ya. Ya, lebih santai. Nah, banyak orang yang pengen mulai bisnis. Itu mereka kebingungan antara apakah bikin ide dulu atau ngumpulin modal dulu. Oke. Gimana menurutmu? Iya sih, benar sih. Kalau ngobrol sama teman-teman itu kan kebanyakan, lu punya ide nih, tapi bingung. Gak punya modal. Nggak punya modal gitu kan? Atau, aduh punya modal nih, tapi nggak punya ide. Iya, bisnis apa ya gitu. Bisnis apa ya? Nah, jadi kira-kira sebetulnya yang mana yang dulu sih yang perlu gitu? Ya. Kayak itu tuh kayak telur dan ayam. Susah untuk dijawab mana duluan. Iya sih. Ada orang punya ide tapi nggak punya modal. Wah, idenya banyak banget kan. Ya. Modalnya tapi nggak ada. Ya. Ada temen yang punya modal tapi bingung nggak punya ide gitu. Harus ngapain gitu kan? Pengalaman saya itu dulu saya ide dulu. Ide dulu ya. Ide dulu. Jadi punya ide apa nih? Pengen bikin website pembelajaran. Untuk kasus dirimu. Iya, untuk kasus saya. Pengen bikin website pembayaran. Langsung aja tuh cari namanya, cari logonya, kan, terus bikin website segala macem ya. Jadi walaupun modalnya terbatas, kita nyari-nyari alternatif gitu. Iya, pada saat itu dirimu ibaratnya punya modal skill berarti ya. Ya, modalnya modal skill dan nyari tutorial aja gitu. Oke. Karena berselancarnya di bisnis digital. Ya. Terus punya modal kemampuan digital. Ya. Jadi ya untuk modal uangnya nggak terlalu besar lah gitu ya di awal. Dibutuhkan sebenarnya. Dibutuhkan sebenarnya. Cuman memang ya nggak mau gimana lagi, nggak ada kan uangnya gitu. Jadi ya digarap sebisa mungkin. Dulu itu seperti itu. Jadi maksudnya nggak terlalu besar gitu modalnya di awal? Malah nggak ada. Malah nggak ada. Jadi nyari yang gratisan, nyari pihak ketiga yang gratisan. Misalkan kayak kita belum bisa memanage misalkan orderan desain. Kita ada website pihak ketiga yang menyediakan untuk manage project gitu. Atau misalkan bikin formulir online. Bisa pakai Google aja, Google Doc. Oke. Yang gratis-gratis bisa. Ya berarti kasusnya punya ide, punya modal skill awal gitu ya? Ya, tapi kan nggak semuanya bisa digarap seperti itu ya? Iya, itu masalahnya. Ya. Nggak selalu seperti itu. Ada misalkan idenya, tapi idenya tentang bisnis yang perlu gerobak, perlu sewa tempat misalkan gitu ya. Idenya itu. Misalkan dan modal nggak ada gitu. Ide jual minuman. Punya resep minuman sendiri nih kita, terus pengen jualan di pinggir jalan, kan susah juga itu. Karena memang harus produksi, terus booth-nya harus bagus juga kan. Nah, ada orang yang jualan itu kayak saya tadi, jadi digarap dulu seadanya, misalkan pakai meja dulu, terus nggak pakai spanduk. Udah aja gitu jualan dulu gitu. Ya, ibaratnya jualan minuman, tapi pakai meja yang ada di rumah dulu. Ya. Nggak pakai pernak-pernik, ya langsung pinggir jalan. Kebetulan dia juga rumahnya dekat pinggir jalan gitu ya. Nah. Gitu ya. Ya, jadi ya seadanya dulu. Seadanya dulu. Misalkan nggak bisa sewa tempat kan, kadang di pinggir toko orang misalkan, itu kan sewa juga. Iya. Itu kan bukan milik kita ya tokonya gitu. Iya, tokonya bukan milik kita. Kadang ya udah di depan rumah dulu lah gitu. Ada tipikal orang yang memang dia udah garap dulu aja gitu. Iya, memaksimalkan apa yang ada dulu di dirinya gitu ya. Iya. Nah, cuman ada juga tipe orang yang memang kita modal dulu nih. Ada modal dulu berapa puluh juta misalkan atau berapa juta. Nah, baru mikirin bisnis apa ya. Langsung tuh digarap gitu. Iya. Itu juga ada juga sih. Teman karyawan kerja, aku nanti mau bisnis, kumpulin dulu modal, punya 100 juta, nah ini mau ngapain ya gitu. Ya, yang tipe kedua ini yang modal duluan memang seperti itu. Jadi ngumpulin dulu, baru habis itu nyari ide, bikin bisnisnya. Oke. Nah, cuman setelah sepengalaman saya ya, kalau misalkan setelah menjalani bisnis nih, beberapa tahun ini, ternyata ide sama bisnis itu harus barengan sih. Ide sama modal mungkin? Iya, ide sama modal itu harus barengan. Jadi
kita nggak bisa garap seadanya karena mungkin si bisnisnya ini ketika awal launching juga apa ya, level amatiran banget gitu. Iya. Level amatiran banget itu yang membuat kita untuk susah maju gitu. Susah berkembangnya ya. Iya. Ya kayak ini sih, pernah lihat nggak ada contohnya nih aja yang aku lihat nih ya. Itu pedagang ibaratnya apa ya? Pedagang minuman di sekolah. Itu sudah puluhan tahun gitu aja, nggak buka cabang, gerobaknya tetap itu gitu, gelasnya tetap itu, nggak ada ibaratnya apa ya? Ya hidup mah hidup gitu, tapi nggak berkembang yang signifikan gitu, maksudnya bisnisnya gitu. Ya betul. Itu pun yang udah jalan ya. Itu pun udah jalan. Udah jalan. Baru mulai pun misalkan kayak tadi, dibukanya tuh di depan rumah, ya otomatis lakunya sedikit lah. Iya. Beda dengan misalkan kita ngemodal lah di depan toko orang, kita pinjam listriknya toko itu kan, bayar ke tokonya misalkan, mau numpang jualan nih, jualan es teh misalkan, bayar berapa? Itu kan modal kan, misalkan bayar 500.000 sebulan, tapi kan pasti lebih laku dong kalau misalkan di pinggir jalan yang maksudnya banyak orang gitu, bukan di jalan perum atau gang yang kita depan rumah aja gitu maksudnya, itu pasti lebih laku yang jalan yang besar gitu. Dan artinya kan dia punya punya keinginan supaya bisnisnya itu nanti berkembang, nanti mungkin bahkan punya cabang gitu ya. Nggak yang kayak tadi mindsetnya ya. Mindsetnya tuh di sekolah ini di anak-anak, pasarnya udah ada pasti anak-anak. Nggak usah pakai yang bagus-bagus banget gitu, pakai gerobak yang meja adanya gitu kan, udah aja kok laku-laku juga gitu. Nggak harus yang nanti mikirin buka cabang dan sebagainya gitu kan, udah cukup di situ kayaknya gitu. Kalau yang tadi kalau misalkan itu bisa disebut kelasnya amatiran gitu ya. Nah ini mau ngebahas ke arah situ sih sebenarnya. Oh gitu. Ada bisnis yang dia selalu kehabisan modal. Modalnya tuh habis. Selalu habis gitu ya? Iya, modalnya tuh habis. Nah, itu yang membuat susah maju juga itu. Susah maju juga. Jadi, mungkin idenya banyak. Idenya itu pengen buka cabang atau apa, tapi kepentok modal gitu lagi-lagi ya. Modalnya habis lagi. Iya, gitu modalnya habis. Atau untungnya juga misalkan gak ditabung atau gimana ya. Nah, itu yang bikin susah berkembang lah. Susah berkembang di situ. Oke. Tapi mindsetnya dia ingin berkembang. Ya. Cuman di manajemen buat modalnya agak jelek gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi memang mindsetnya udah puas dengan seperti itu. Atau bingung, nggak tahu caranya nih ngembangannya. Keilmuannya, iya. Ilmunya bingung mentok di, ya tadi pengetahuannya mentok di situ misalnya. Ya, gitu ya. Contoh misalkan dagang gorengan di SD gitu kan. Lah memang bisa dibikin cabang nih, bikin gorengan kayak gini misalnya. Iya. Bikin es teh, memang bisa dicabangin. Iya, benar. Dulu kan di sekolah-sekolah SD kan pasti ada yang jual es teh dong, ya, dipakai bungkus plastik gini kalau dulu ya. Yang pakai sedotan langsung tuh. Itu dulu belum ada tuh yang namanya teh poci, yang kayak itu belum ada. Belum ada. Benar. Dan nggak kebayang bahwa es teh itu bisa dibikin cabang menyeluruh gitu. Benar. Banyak cabang di seluruh Indonesia itu nggak kepikiran dulu. Iya. Kayak gitu. Jadi memang kenapa bisnis susah berkembang tadi karena mindset ya. Mindset udah nyaman, terus kepentok di modalnya nih. Kepake terus, kepake. Nah, terus yang ketiga itu tadi yang keilmuannya. Ya. Nggak ngerti bahwa bisnis itu bisa dikembangkan sedemikian rupa gitu. Oke. Nah, jadi ide dengan modal itu kalau bisa sih ada ya, dua-duanya ya. Sebaiknya beriringan. Tapi realita memang kadang tidak seperti itu gitu. Iya. Nah, ini cara menanggulanginya atau cara mensiasatinya gimana? Ya, pertama yang kalau kalian punya ide doang nih. Iya, oke. Kalau kalian punya ide doang. Oke. Nah, bisa dengan tadi garap seadanya dulu. Garap seadanya dulu. Nggak apa-apa berarti nih ya. Nggak apa-apa. Garap seadanya dulu, kumpulin modalnya dari situ. Oke. Berarti tidak harus berkecil hati. Kalau punya ide, terus digarap seadanya kayak tadi punya bisnis minuman misalkan. Punya ide bisnis minuman. Digarap pakai meja dulu di rumah, tapi mindsetnya itu udah ke depan, udah maju. Udah pengen ke depan gitu ya. Oke, mindsetnya dulu lah, meskipun bisnis adanya dulu. Itu sambil nggak apa-apa. ngumpulin modal. Oke.
Nah, terus kalau misalkan yang kedua, kalian punya ide doang nih. Modalnya adalah dengan minjem. Oke. Minjem. Oke. Memang itu salah satu alternatif ya? Iya, alternatif. Minjem uang itu bisa ke teman, ke orang tua, atau ke mana namanya, ke keluarga lah, keluarga atau ke teman-teman gitu. Apa ya, lebih resikonya lebih kecil lah. Dan itu pun atau kalau ada yang mau minjemin ya. Sebenarnya agak susah sih kalau agak ke temen ke temen ya. Kalau benar-benar temennya itu nggak ngerti bisnis, nggak ngerti ide kita kayak gimana, itu agak susah. Kalau mungkin ke keluarga mungkin masih ada, tapi ya keluarganya berada atau enggak gitu buat modal gitu ya. Nah, minjem ke pribadi lah, ke pribadi. Ada lagi alternatif minjem ke pegadaian atau bank. Itu dengan cara kita menggadaikan aset kita. Kita punya apa nih? Handphonenya misal ada 2, yang satu buat bisnis bisa, yang satu gadein aja lah. Atau misalkan kita punya apa nih di rumah, Pak, sepeda motor, gadein buat BPKB gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang ada aset yang harus namanya beresiko lah. Iya. Ya meskipun sih ada ibaratnya apa ya? Ya kata orang ada bunga atau kayak gitulah ya. Tapi kalau dipikir-pikir itu sebenarnya ada perbedaan pendapat kan, banyak yang beda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak gitu. Karena kalau kita lihat yang pinjaman kur yang rendah bunganya yang 3% setahun gitu. Bisa juga tuh ngajuin kur. Ngajuin kur kan itu termasuk pinjaman yang pakai aset lah. Yang kedua ini kita kategorikan pinjaman yang pakai aset. Pakai kur bisa ke bank ya, itu kur ya. Terus mungkin bisa juga ke tadi pegadaian. Ada juga yang mungkin menggadaikannya tuh ke pribadi bisa juga sih. Itu kan lebih terpercaya lah. Dalam artian daripada kita langsung ngomong minjem nggak ada asetnya apa nih, kalau benar-benar terpaksa harus pinjem uang gitu ya, dan misalkan ke bank, coba itunya yang bunganya rendah banget, yang tadi kur 3% per tahun kalau nggak salah ya. Itu ibaratnya kalau teman-teman pinjam 10 juta, 1 tahun bunganya itu hanya 300.000. Hanya 300.000. Sedangkan teman-teman dari 10 juta gitu. Bisa memutarkan uang 10 juta setahun itu cuman cukup ngasih lebihnya 300.000 aja gitu. Ibaratnya itu mah apa ya, komisi lah buat bank gitu ya. Ya kalau misalkan nggak mau terjerat riba sama sekali, bisa solusi yang ketiga. Apa nih? Ini ada apa nih? Partneran. Jadi ngajak temen untuk bisnisnya bareng temen dia gitu. Oke. Kalau yang pertama kan kita minjem, pure pinjem ya. Jadi bisnisnya tetap punya kita dan kita hutang ke dia gitu, ke orang. Nah kalau ini kita ajak orang untuk ikutan yuk bisnis, kayak saya punya ide ini. Kamu punya modalnya nggak gini-gini? Misalkan saham 50-50. Kayak gitu. Oke. Nah itu lebih apa ya, lebih barokah lah kayak gitu ya. Keuntungan dibagi berdua, kerugian dibagi berdua gitu ya. Oke. Nah lanjut. Nah mungkin yang terakhir sih apa ya, yang dibenci sama orang-orang zaman sekarang mungkin. Apa nih? Tadi yang bisa jadi solusi yang oke nih tanpa riba gitu ya. Ini malah dibenci banget nih. Ini privilege ini mah. Dapat privilege dari orang tua ataupun dari warisan lah gitu ya. Oke. Yang mungkin keluarganya itu udah kaya raya. Nah, itu jadi akhirnya jadi opsi buat modal itu lebih gampang lah kalau seperti ya. Iya, itu cerita-cerita sukses yang orang tuh kadang suka bikin kesel katanya. Kunci sukses saya adalah dulu juga pedih hidupnya misalnya. Gitu. Padahal enggak ya. Merintis bisnis dari nol, padahal itu modalnya 100 juta dari orang tuanya misalnya. Oke. Ada lagi satu lagi sih yang terakhir sih. Yang terakhir nih ada masih lagi. Ada yang terakhir. Apa lagi nih? Baru keingetan. Tapi ini khusus untuk yang startup sih. Oke, startup. Khusus startup ya. Memang ini butuh kelincahan lah kita sebagai pemilik bisnisnya nih. Yaitu dengan mengajukan permodalan ke investor.
Oh, investor ya. Nah. Kalau tadi mah temen, yang sekarang mah investor. Investor. Nah, biasanya bingung kan mulai dari mana nih untuk dapat investor gitu ya. Bisa ikutan lomba bisnis dulu, lomba bisnis. Itu banyak tuh yang modal ide doang, modal proposal, Bener. modal presentasi. Biasanya dari situ tuh lomba bisnis menang misalkan. Dapat 100 juta kayak gitu. Ya, itu mah nggak harus itu aja, Jis, nggak harus startup aja itu mah. Bisa semua ya? Bisa, yang lain juga kadang-kadang bisa ya? ada. Nah, yang lain juga bisa. kadang dari lomba-lomba bisnis ini nih kita bakal menemukan apa ya istilahnya ya, makin kenal, akhirnya nanti kalau misalnya bisnisnya bagus ya dilirik juga sama si investornya. Iya, kadang-kadang investor itu suka lihat lomba-lomba bisnis gitu ya. Ngeliatin prospek bisnis kan. Ya investor biasanya nggak harus capek-capek mikirin ide bisnis dong gitu ya. Dia kan pemodal gitu. Cukup lihat di perlombaan bisnis ketika dia merasa, oh ini idenya bagus nih gitu ya. Dan itu ide kita ternyata misalkan. Nah, itu bisa jadi apa ya, peluang lah ya. Ya, peluang ikut-ikut gitu. lomba bisnis. Investor ini dengan cara cepatnya sih itu ikut lomba bisnis gitu. Walaupun sebenarnya pakai poin yang tadi yang digarap aja dulu. Kadang ada juga yang tiba-tiba ketemu investor di jalan. Ada juga tuh. Kayak jadi misalkan tiba-tiba ditawarin, mau nggak garap project ini kita ada nih gitu. Itu bisa aja terjadi, tapi kan peluangnya kecil ya. Kalau yang itu mungkin lebih besar yang dari lomba-lomba itu. Iya. Dan apalagi kalau misalkan tadi udah digarap dulu, punya berjalan gitu ya. Berarti kan ada buktinya bahwa bisnisnya itu berjalan gitu ya. Itu ikut lomba juga. Ikut lomba. Ya pasti apa namanya? Kalau bisnisnya bagus pasti dilirik lah. Iya, benar. Nah, itu ya. Ada berapa tadi? 5 cara ya. 5 cara. Untuk mensiasati yang punya ide dulu tapi modalnya mentok terus nih. Iya, gitu. Iya. Nah, paling itu. Jadi kalau punya ide, kalau bisa punya ide dengan modal itu bareng. Kalau bisa. Bareng, karena itu penggarapannya memang butuh uang lah penggarap bisnisnya ya. Iya. Cuman kalau nggak ada, nah itu tadi beberapa tips untuk cari modal dan menggarapnya itu ini dulu aja. Iya, sebenarnya sih ide dan modal perlu itu biar nanti lancar di awalnya gitu ya. Nggarapnya itu lebih lancar gitu ya. Ya. Nggak mentok di ide mau ngelangkah ke sini, aduh modalnya nggak ada gitu kan. Itu. Harus nyari dulu berpukat di situ dulu gitu, nyari modalnya dulu. Sedangkan kalau udah ada modalnya itu ide eksekusi. Ide eksekusi itu lebih enak gitu. Iya benar. Kalau misalkan ide eksekusi jalan kan enak ya. Iya benar. Ide eksekusi jalan bisnisnya. Customer juga buat nambah customer banyak, ada idenya, eksekusi jalan, customer nambah banyak, kan gitu. Iya benar. Contoh kayak tadi aja misalkan yang jualan di kantin sekolah misalkan. Udah jalan nih satu sekolah. Kalau ada modalnya kan coba ada buka di sekolah lain misalkan. Iya. Jadi ketika kita nanyain info, ini ada nih sekolah ini butuh UMKM 1 misalkan. Iya. Kita udah punya modalnya bisa langsung digarap gitu. Iya, kadang soalnya sekolah juga kantin-kantin suka ada yang disewain. Nah, itu bisa juga tuh kalau misalkan untuk mengembangkan bisnis kantin ya. Iya. Bisa juga itu. Kantin sekolah. Kalau ada modalnya lebih enak lah, lebih ada info ada peluang apa bisa langsung kita ditangkap tuh. Iya, benar. Nah, itu ya obrolan kita soal modal dulu atau ide bisnis dulu yang tadi kita coba kasih tips terkait dengan mensiasati kalau nggak punya modal. Nggak punya modal gitu ya, idenya ada, nggak punya modal dengan 5 cara yang tadi kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau pengen karena kita ini studio desain ya, yang sering share tips, tentu aja kita juga jualan nih, ada jualannya gitu. Ya, kita jualan jasa desain logo, bisa jasa desain kemasan bisa. Nah, desain gerobak, desain company profil bisa. Desain apapun pokoknya untuk keperluan bisnis itu bisa langsung WA aja. Barangkali udah punya modalnya gitu ya. Bisa langsung gitu. Kita follow up ya untuk bikin bisnisnya. Iya. Atau bisa juga nih sekalian mau perizinannya. NIB bisa, daftar merek bisa, bikin PRT halal bisa ke Kebun Desain. Langsung aja WA nomor yang ada di bawah. Betul banget kayak gitu ya.
Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.